mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi cikal bakal pondasi bagaimana masjid ini menjadi kuat. Masjid ini akan menjadi solusi permasalahan ekonomi umat. Begitu. Nah, cara strategi dana menurut yang saya lakukan dan yang saya tulis di buku saya, yakin ada dana. Baik. Tiga-tiganya saya kasih jawaban bersama ini ya. Kan motivasi. Yang pertama ada 4 langkah untuk memakmurkan masjid. Langkah pertama ideologi, yang kedua posisi, yang ketiga narasi, yang keempat strategi. Nah, apa sih ideologi itu? Ideologi itu adalah mindset takmir. Mindset takmir. Contoh tadi pertanyaan ke Mas Andi, Pak, Jayapura itu kan beda dengan Bogor. Bogor itu kan sudah ramai, penduduknya padat dan sebagainya. Nah, kalau ada pertanyaan gitu, langsung ke Pontianak, namanya Masjid Ismuhu Yahya dan Kapal Munjalan, 95% non-muslim, muslimnya hanya 5%, infaknya tembus 7 miliar, ada yang 11 miliar. Artinya bukan pada alasan untuk mencari pembenaran kita untuk kayaknya susah. Kadang kita akan mencari pembenaran susah, sehingga kita akhirnya benar-benar susah. Itu. Ya. Jadi ideologi dulu yang dibangun, mindset dulu, mentalitas dulu. Maka di sini di salah satu buku saya halaman 58, perhatikan pesan saya, jika revolusi mental takmir ini tidak terwujud, mindsetnya, pondasinya, ideologinya, jangan harap bisa melakukan strategi selanjutnya. Yang terpenting adalah masalah mindset, mentalitas. Maka di sini bagaimana cara tercepat untuk memakmurkan? Cara tercepat memperbaiki masalah adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri harus, saya awal-awal membangun Al-Falah itu ya, saya berangkat jam 3:30, pulang jam 9 malam. Full total, ngurus masjid, saya tinggalkan bisnis. Dan saya berbisnis sama Allah. Ngurus bisnis itu berbisnis sama Allah, SK-nya langsung dari Allah. Iya, nanti surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa tazakah walam yahsya ilallah. Jadi siapa sih pemakmur masjid? Satu, beriman pada Allah. Kedua, beriman pada hari akhir, senantiasa menegakkan sholat. Jadi kalau namanya sudah jadi takmir, itu struktur, penasihat, pembina, ketua, bla bla bla, nggak pernah hadir di masjid, itu bukan pemakmur masjid. Itu namanya ada, tapi nggak pernah ngurus masjid. Kalau ini terjadi, jangan harap masjidnya bisa makmur. Ideologi mindset. Maka di sini saya sebutkan cara terbaik adalah kita sendiri yang harus memulai. Halaman 60, Pak. Ya. Jadi cara tercepat memperbaiki ya diri kita sendiri. Maka saya memulainya dulu tuh diangkat jadi takmir. Saya juga belum begitu fokus ngurus masjid. Ya kadang ke masjid, kadang ke enggak. Ya Jumatan aja kadang saya nggak datang di masjid yang saya urus. Kalau masih begini takmirnya, jangan harap masjidnya berubah. Ideologi, mindset, mentalitas. Dan yakinin ketika ngurus masjid ini, visinya tidak hanya dunia. Visinya adalah sampai akhirat. Hadis Rasulullah, 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya terpaut di masjid, besok di padang mahsyar, semua orang kepanasan, matahari sama kepala, jaraknya hanya 1 mil. Tapi para pemakmur masjid akan mendapatkan naungan dari Allah. Jadi yang hadir di sini besok reuni. Ya, nanti yang mengomando sekjennya Pak Imam Al-Faruq. Foredernya Ustadz Imam Al-Faruq, kita di belakangnya. Nah, nanti kumpul bareng. Ini janji Rasulullah. Jadi kalau ini nggak dipahami, nggak diyakini, nggak diimanin, ya hanya ngambang saja. Alah, saya kepaksa kok jadi takmir masjid. Aku males, aku datang nanti ditunjuk dari pengurus masjid. Padahal kalau sudah mendapatkan keberkahan yang Masya Allah,
Orang-orang yang punya masalah, yang saya bimbing, saya arahkan, hidupnya berkah. Coba saya ke Apipura, kalau saya beli tiket sendiri, berapa juta? Tapi ketika saya memakmurkan masjid, berkahnya diajak sama Mas Sekjen Imam Al-Faruq. Tiketnya dihadirkan sama Allah. Iya, saya dikelilingkan di seluruh Indonesia. Pulang besok langsung persiapan ke Bangkal Belitung juga, di MI. Kemarin ke Palangkaraya. Berkah ngurus masjid. Ada namanya Mas Ringga, umurnya belum ada 30 tahun. Pinter, kumlot, lulusan S2 Gajah Mada. Konsultasi sama saya, Pak Kus, saya lagi punya masalah. Kenapa? Utang saya banyak, keluarga saya nggak harmonis, bisnis saya berantakan. Apa yang harus saya lakukan? Saya jawab, jadi marbot masjid. Loh, saya bukan makmur masjid, saya nggak struktur, saya nggak ada namanya. Pokoknya sampai subuh, kamu jangan pulang, duduk di masjid kamu, namanya Masjid Istiqomah, di Klodran. Kamu jangan pulang-pulang, ngaji di situ, dan rajin dari rumah gosok toilet masjid. Nanti lama-lama takmirnya akan heran. Ini kok ada anak muda senantiasa ngaji dan bersih-bersih toilet. Akhirnya sekarang jadi bendahara masjid. Jadi gampang untuk mengakuisisi takmir masjid, yang penting rajin ngurus masjid. Iya, serius. Jadi kalau takmir-takmir kan banyak kan belum pada memahami ideologi ini. Nah, makanya tadi mindset kan, ideologi. Maka tadi Mas Imam Al-Faruq saya sampaikan, Masya Allah, ngurus masjid itu kalau diajak itu berangkat, kalau nggak diajak nyusul. Karena apa? Punya keyakinan ini adalah ngurus rumahnya Allah. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Ketika Baitullah Mekah rusak, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya untuk membangun masjid. Maka peradaban itu dibangun dari masjid. Maka saya bersyukur di Papua di sini dengar ceritanya pertumbuhan masjid ini kalau nggak izin Allah nggak bakal akan diberikan kemudahan. Saya datang di Timika masih berat, tapi saya datang ke mana? Sorong, nyebrang ke Raja Ampat, Masya Allah, masjidnya jamaahnya penuh. Di Sorong juga ramai. Mudah-mudahan dari ujung timur ini akan terjadi peradaban ini lahirnya dari masjid. Takbir. Ideologi dulu ya, sebelum kita bicara yang teknis-teknis tadi. Harus diyakinkan pada diri kita sendiri bahwa ngurus masjid itu adalah berkah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 37 ya. Di sini disebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Siapa? Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, kita nggak punya apa-apa. Ya. Di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka nanti melaksanakan sholat. Jadi takmir masjid itu pertama kali syaratnya adalah rajin sholat. Atau STW, sholat tepat waktu. Tadi saya dengar, kadang kita itu punya masalah, nggak selesai-selesai, selesainya di last minute. Karena apa? Kita juga sholat, datangnya juga last minute. Maka apalagi nggak pernah sholat, maka hidupnya akan berantakan. Maka kalau kita datangnya lebih awal, insya Allah, Allah sudah menyodorkan semua permasalahan kita sebelum itu kita datang masalah. STW. Maka mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati mereka cenderung kepada mereka dan berilah rezeki, dan dari buah-buahan mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan apa yang terjadi sekarang? Mekah Madinah tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tapi apa? Buah-buahan, pisang, daging, semua sekarang kalau berangkat ke Tanah Suci penuh makanan dan berlimpah. Yakini, imani surat Ibrahim ayat 37 ini bahwa ngurus masjid akan diurus sama Allah. Ini kalau nggak dipraktekkan nggak bisa, maka segera dipraktekkan. Kedua, posisi. Tadi yang disampaikan Pak Andi, posisi itu adalah setelah pulang nanti bapak-bapak ibu semuanya cek masjidnya tipe apa. Al-Falah masjid musafir. Maka layanannya adalah
buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Nah itu Masjid Al-Falah gitu ya. Agak ekstrim itulah. Karena banyakkan masjid sering ditutup gitu ya. Terus yang kedua, siapkan kasur, siapkan bantal. Dan yang nginep ditanya mau makan apa. Di hotel aja tamunya manusia, Bapak mau makan apa? Kamar berapa? Ini tamunya manusia, ini tamunya Allah, harus lebih mulia. Maka ini Masjid Safar. Yang ketiga adalah kasih layanan siapapun boleh mengakses masjid. Karena saya pernah safar itu ada tulisan masjid ini, tulisannya masjid ini sering terjadi kehilangan. Berarti masjid ini nggak aman. Kalau sering terjadi berarti masjid ini perkumpulan para pencuri, gitu ya. Ini berseberangan dengan surat Al-Baqarah ayat 125, dicatat. Bahwa dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang paling aman. Jadi kalau masjid kok nggak aman, baru masuk sudah membaca dilarang tidur di masjid. Nah, ini bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, nggak aman ya, nggak nyaman. Yang kedua adalah tempat berkumpul. Maka zaman Rasulullah yang dinarasikan dari KMP tidak hanya tempat sholat, tempat menerima tamu negara, tempat rampasan perang itu ya, hasilnya dibagikan di masjid, diskusi dan sebagainya, pendidikan itu ya di masjid. Maka selayaknya takmir masjid ideologinya adalah memahami bahwa Baitullah adalah tempat berkumpul dan tempat yang aman. Jadi senang nggak masjid? Masjid yang dirindukan, masjid yang dikangeni, takmirnya nggak galak. Ada anak muda kalau di masjid nggak usah ditanya, langsung diajak pengajian, tapi ditanya, Mas sudah makan atau belum? Insya Allah anak muda senang. Tadi yang pertanyaan bagaimana sih caranya mengajak anak muda? Ditanya sudah makan atau belum? Jangan dikasih undangan nanti kajian Ibnu Katsir, Bulughul Maram, berat. Berat, nggak cocok. Maka yang penting pertama kali adalah dilayani, dibahagiakan, dan dicerahkan. Dilayani itu adalah kita layani dulu, setelah dilayani dibahagiakan, setelah senang hatinya baru dikasih pencerahan, kasih tausiah, kasih doktrin-doktrin, kasih ideologi. Ini cara anak muda. Maka Al-Falah tekniknya 6I. Masjid ada wifi, dikasih nasi, ada tempat nongkrong untuk minum kopi, sering-sering diajak jalan-jalan rekreasi, dan sering-sering kasih uang saku atau gaji, setelah dewasa dicarikan istri dan suami. Ini saya viralkan lewat TikTok. Ya. Ini yang dilakukan Al-Falah, walaupun beberapa orang menentang. Daripada anak muda nongkrong di kafe, daripada anak muda nongkrong di tempat yang mungkin kurang bagus lah gitu ya, mending wifi digeser di Al-Falah, di masjid. Dan kalau bisa wifi-nya pencet langsung bisa download gitu, jangan. Jadi nggak usah kasih password gitu. Nanti takmirnya tanya, ini nanti gunakan yang macam-macam Pak gitu. Biasanya begitu. Iya, ini belum dilakukan sudah di suudon dulu gitu ya. Posisi masjid transit, masjid kampus tadi yang tanya. Berarti masjid kampus itu jamaknya adalah ya mahasiswa, siswa atau siapa tadi. Ya, ini saya lakukan di Masjid Birrul Walidain, saya install baru 3 bulan ini. Siswanya mahasiswa SD itu, siswanya ada 1.200, kumpulkan semua, kasih celengan tahu ya, dibawa pulang, sekarang 1 bulan infaknya 50 juta. Jadi memang butuh kreativitas. Dan takmir masjid harus sering-sering main yang jauh, mendengarkan inspirasi baru. Biasanya kalau masjid itu pada protes itu biasanya takmirnya nggak pernah ikut seminar dan lokakarya, biasanya gitu ya. Walah nggak boleh. Kalau sering ikut lokakarya, apalagi tempatnya yang mewah, yang bagus kayak gini, insya Allah mindsetnya pelan-pelan akan terbangun. Ada masjid perumahan. Tadi yang jenengan Pak ya, masjid perumahan berapa kakak Pak? 370 yang muslim itu. Muslim. 370 rata-rata punya anak berapa?
Dua ya, rata-rata dua. 370 berarti kalau dibulatkan 400 ya. 400 suami, istri, anak dua. Berarti 400 kali 4. Berapa jiwa? 1.600 jiwa. Yang ke masjid berapa jiwa? Nah, berarti berapa persen dari jumlah penduduk? Dari 1.400 yang ke masjid baru 160. Berarti PR-nya Bapak adalah sesuai buku ini, takmir masjid, mengkoordinasi, memobilisasi, dan menggerakkan orang di sekitar untuk mau ke masjid. Caranya gimana? Yang saya lakukan, bikin surat undangan seperti pernikahan, dicetak yang bagus, undang ke masjid, masjid nyiapkan makan, dan pulangnya kasih kencreng. Ini namanya launching kampung sedekah. Jadi memang harus ada caranya, triknya. Ini masjid rumahan loh ya. Nah, beda masjid transit yang ada di mana tadi, Al-Aqsa beda lagi. Ya, Al-Aqsa itu luas, ya itu masjid transit. Jadi buka 24 jam, ada teh, kopi sudah ada Pak ya? Ah, udah. Jahe sudah ada. Kalau bisa teh jahe ditingkatkan. Karena minuman surga itu campurannya adalah jahe. Supaya besok kita di surga nggak kaget, maka kita simulasi masuk surga. Ah, gitu ya. Scooby-Doo. Oh, ya ya ya. Ya berarti harus ada satpam. Satpam. Ya tinggal di sini lihat juga banyak nggak sih orang yang memang transit untuk nginap di masjid, banyak nggak? Kalau memang ada bisa dilayanin atau diumumkan lewat media juga bisa. Yang transit yang hidup dan mati juga ada. Oh. Nah, ini saya cerita. Ini kemarin saya ketemu takmir Masjid Al Jihad Banjarmasin. Ini mungkin bisa dipraktekkan di sini. Apa spesialisnya? Spesialisnya Masjid Al Jihad ini adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengkuburkan orang meninggal. Kemarin datanya, ketemu saya di Al Ihsan Bekasi, 1 tahun mengkafani, mengkuburkan itu 1.200 orang. Berarti sehari rata-rata mensolatkan 4 orang. Mobil ambulannya Alphard dan yang lainnya mobil umum. Ada 6 unit mobil ambulan. Infaknya sekarang menurut informasi, infak Jumat itu 40 juta sampai 50 juta. Nah ini di Banjarmasin, nanti dibuka saja atau nanti saya share, namanya Masjid Al Jihad. Jadi pulang dari sini, para takmir, PR-nya kira-kira program apa ya yang harus saya praktekkan di masjid saya. Nah, jadi ada RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut. Sesuai dengan posisi masjidnya masing-masing. Di Tanah Abang, lantai 7, itu ada masjid pasar. Bukanya yang dipakai sholat hanya untuk duhur dan asar. Karena maghrib jamaahnya sudah pulang, pasar sudah tutup, isya nggak ada orang, subuh sepi. Maka sholatnya hanya duhur dan asar. Nah, ini masjid pasar. Maka pulang dari sini, setelah ideologi, posisi. Yang ketiga, narasi. Narasi itu program. Program yang mau dibikin apa? Kegiatannya apa? Nah, kalau Al-Falah ada namanya pengajian pejuang nafkah. Apa yang dilakukan? Pedagang sekitar, Grab, Gojek, pemulung diundang untuk ngaji di masjid hari Sabtu jam 7 sampai jam 9. Supaya mau ke masjid, apa yang dilakukan Al-Falah? Pulang kasih beras, kasih minyak, kasih telur, kasih rendang. Jamaahnya tadinya 30, sekarang 210 orang. Awal-awalnya hanya cari beras. Tapi sekarang setelah paham tentang pentingnya baca Quran, pentingnya sholat yang benar, langkah berikutnya setelah mau ke masjid, diajari ngaji. Balik ke Quran, balik ke masjid. Narasi. Nah, strategi itu adalah cara-cara untuk memakmurkan masjid. Nah, ini tadilah minta motivasi, hampir mungkin sama ya pertanyaannya, yaitu tentang bagaimana anak muda mau ke masjid dan bagaimana kiat-kiat agar orang mau ke masjid. Jadi memang ke masjid itu harus dilayanin.
Ya, kalau yang terakhir ini saya mengundang Ustadz dari Karawang. Kami minta untuk mengasuh masjid Takwa Pejing. Itu pengajarnya adalah menjemput husnul khotimah. Jadi yang umurnya sudah 60 sampai 70 tahun datangi satu-satu, Pak saya bimbing Pak supaya nanti pas meninggal enak gitu. Iya Pak, ini memang ini agak cocok untuk tempat-tempat pensiunan, itu cocok gitu ya. Nah, PR setelah pulang cari pengasuh masjid, bukan imam masjid. Imam masjid itu yang mimpin sholat, tapi kalau pengasuh masjid itu bisa mengasuh problematika permasalahan masyarakat. Masjid solutif umat. Maka Al-Falah itu terkenal dengan Biro Konsultasi Penyelesaian Hutang, Biro Konsultasi Cekcok Rumah Tangga, Biro Konsultasi Jodoh. Ini ada di ampu masing-masing. Jadi berbagai biro dibuka di masjid, dan orang yang punya masalah kalau cari solusi datangnya ke masjid. Maka masjid solutif umat. Ada yang punya utang 8 miliar, selesai di masjid dalam waktu 5 tahun tanpa jual aset. Itu namanya Pak Zainuri. Ada Pak Sailan dalam kurung waktu 2 tahun, utangnya 4,9 miliar, dibimbing Al-Falah, selesai dalam waktu 2 tahun, sekarang tinggal 270 juta. Maka di sini adalah kita melayani strategi layanan namanya di sini. Ya. Terus banyakan PR-nya dana, ini banyakan. Terus gimana cari dana? Nah, itu kan ya. Nah, besok ada materinya Pak Sekjen, itu tentang digital fundraising. Kalau takmir masjid masih mengandalkan kotak infak yang saat ini, itu ya stagnan. Maka Kapal Munjalan, Ismu Yahya, Real Masjid, itu yang infak dari berbagai luar kota. Real Masjid itu takmirnya pegang nomor HP, jumlah nomornya ada sekitar 48.000 nomor HP. Jadi bisa Jakarta, bisa Malaysia, bisa dari berbagai pulau di Indonesia. Setiap hari di-share program, bisa lewat YouTube, bisa lewat Reel, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat FB. Dan ini anak-anak muda yang ngelola ini. Apa yang dilakukan masjid-masjid tersebut? Hanya menyampaikan, ayo sedekah Rp1.000 per hari. Kalau Rp1.000 per hari, jamaahnya 48.000, berarti terkumpul kurang lebih 48 juta per hari. Kali 30 hari, berarti 1 bulan terkumpul 1,2 miliar. Jadi cara ngelola masjid itu tidak hanya, lah masjid saya kan desa. Ya, sekarang sudah zamannya digital. Maka harus pakai, ini sudah ada YouTube. Nah, kalau bisa nanti beli kamera yang bagus. Jadi tampilannya itu bersih, glowing, menarik. Di Ismu Yahya itu kameranya punya 3. Kemarin saya tanya kurang lebih investasinya hampir 100 juta. Ya wajar lah ya, beli kamera 100 juta, infaknya 6,8 miliar. Berarti masih sisa 6,7 miliar lah ya. Nah, kalau bapak-bapak datang ke mana? Kapal Munjalan, itu yang terkenal wakaf, Pak. Mobilnya itu kurang lebih dari 30 unit. Alphardnya ada 3, Velfire-nya 1, Rubicon-nya kuning 1. Wakaf semua. Dan yang terakhir saya ke sana beli 1 komplek perumahan harganya 24 miliar. Dibeli semua sama masjid. Jadi masjid itu Masya Allah dahsyat kalau tahu caranya. Nanti kalau udah tahu caranya, semua yang di sini pada pensiun semua ngurusin masjid. Gitu ya. Ini nyata, maka main aja ke Pontianak. Ya, main ke Jogja yang dekat, Real Masjid. Ya Jogokayan, kalau Al-Falah baru permulaan. Kalau yang saya ceritakan ini keren-keren semuanya. Di Semarang ada juga, itu namanya Pondok Quran. Digital marketingnya, saya tanya ada sekitar 15 orang pegawainya. Hanya ngadep laptop semua. Saya tanya berapa mas 1 bulan infaknya? 1 sampai 1,5 miliar di Semarang.
Jadi yang bagian fundraising ya anak-anak muda yang paham tentang dunia sosial media. Bapak-bapak mah tinggal ngasih doa, ngasih ruang saja. Gitu. Karena sudah nggak Pak, nggak sampai. Saya sendiri juga nggak sampai gitu. Gitu ya. Nah, terus ini gambarannya bahwa saat ini menurut saya kemarin ketemu Pak Teguh, Bapak Ibu, ini saya juga baru dapat kabar seminggu yang lalu. Prediksi 25 tahun sampai 30 tahun yang akan datang, perilaku umat Islam di Indonesia ini agak mengagetkan. Menurut riset 10 perguruan tinggi top nasional, Gajah Mada, UI, ITB, UNS dan sebagainya, dari hasil analisa itu 25 tahun, 30 tahun yang akan datang, 3 kegiatan akan mendominasi di Indonesia. 1, infak. Kedua, zakat. Yang ketiga, wakaf produktif. Maka KMP ini sebagai pondasi dasar untuk mempersiapkan anak-anak kita yang akan mengoperasionalkan dengan informasi data riset dari 10 perguruan tinggi terbaik Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi cikal bakal pondasi bagaimana masjid ini menjadi kuat. Masjid ini akan menjadi solusi permasalahan ekonomi umat. Nah, cara strategi dana menurut yang saya lakukan dan yang saya tulis di buku saya, yakin ada dana. Sekarang tanya Pak, tadi jenengan dapat wakaf karpet ya, nilainya berapa? 500 juta. Gimana dia mau wakaf 500 juta? Cerita atau datang langsung atau jenengan umumkan? Datang ke masjid sendiri dengan cara menginformasikan. Kalau butuh karpet gitu, atau dia sendiri berinisiatif. Artinya apa? Yakin bikin program, kalau ini tulus, Allah yang akan mendatangkan. Ini yang kami lakukan, dan Pak Jazir besok akan bercerita, ya, karena masjid ini rumah Allah, miliknya Allah, pasti kalau diurus dengan benar, Allah yang akan menyelesaikan. Coba bayangin mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kondisi di Irian Jaya seperti apa? Masjid seberapa banyak? Tapi sekarang Masya Allah dikumpulkan di sini, orang-orang didatangkan atas izin Allah dari Ambon, dari Makassar, dari Bogor, ya, dari Bekasi, dan saya sendiri dikumpulkan di sini. Artinya apa? Ini adalah ketulusan kita ngurus masjid. Maka dana yakin ada. Terus yang kedua, kalau Al-Falah, kreativitasnya saya niru Masjid Al-Falah Wonokromo dan Al-Akbar Surabaya. Kotak infaknya, Masjid Raya Al-Falah itu pakai brankas bank. Nah, kalau masjid-masjid kan pakai kotak kamal, gemboknya sudah karaten gitu ya. Masukkannya susah, harus pakai lidi. Maka di Al-Falah kanan kiri masuk pintu masjid, langsung saya belikan brankas, harganya sekitar 5-10 juta satu unit, dan lubangnya jangan kecil, tapi bisa uang 10 juta masuk. Kenapa? Ini yang terjadi di Al-Akbar, kalau tidak salah ada orang yang sampai sedekah 200 juta. 10 juta bleng gitu. Ini berarti takmir memudahkan orang bersedekah. Tapi kalau kotak infaknya kecil pakai, ini berarti takmir mempersulit orang bersedekah. Nah, di Al-Falah saya lakukan, dan saya riset, saya beli kanan kiri masuk pintu, nanti kalau dalam di sana, ternyata uang yang masuk di kotak infak ini rata-rata di atas 20.000, bahkan ada 1 juta dibendelin, kadang amplop utuh. Karena dia mau masukkan 2.000, 5.000, malu. Ini kotak infaknya mahal, masa gitu. Ternyata kotak infak membuat perilaku donatur itu berubah pikiran. Nah, ini kotak infaknya mahal, nggak pantas lah uang 2.000. Bukan di sini tempatnya. Kalau 2.000 ya di kencreng-kencreng yang karaten tadi cocoknya gitu ya. Ini nyata. Jadi sehingga setelah saya lakukan ini, saya kerjasama sama pabrik brankas orang Muslim, orang Boyolali. Nah, akhirnya dia men-setting khusus kotak infak dibur dari atas. Ini pencuri juga mau nyuri juga mikir juga nggak bisa gitu. Maka takmir masjid itu tuh memudahkan, jangan menyulitkan. Monggo Pak Ketua, Pak Sekjen, Masya Allah. Saya senang ini orang-orang masjid itu
Insya Allah wajahnya itu sumringah itu ya. Bahagia terus karena dapat keberkahan dari aura ngurus masjid. Mungkin itu Pak ya, poin-poinnya sudah kejawab semua. Intinya anak muda, dan ini memang harus kita persiapkan sejak dini. Dan kalau saya melihat antusias kok dari pagi sampai sore masih duduk di sini, ini semangatnya luar biasa semuanya. Berikan aplaus untuk Bapak Ibu semuanya ya. Coba, ngurus masjid kan berarti memikirkan umat. Ngurus masjid adalah melayani umat. Maka di Mekah, di Madinah itu namanya Khodimul Haramain. Ya, apa itu pembantu pelayan dua masjid kota suci. Maka kita itu pelayan umat. Tangan panjangnya Allah, maka SK-nya dari Allah. Ini yang menguatkan semangat kita. Begitu. Terus ini strategi-strategi. Terus ada yang terakhir adalah manajemen dan lain sebagainya. Ya mungkin gini. Jadi Al-Falah itu takmirnya SK-nya bupati. Di sini ada Pak, mungkin dicari aja di slide. Takmir ini ya kayak komisaris, nggak pernah aktif, nggak pernah hadir karena orang sibuk semua. Maka nggak pernah hadir, nggak pernah aktif, maka ngangkatlah direktur operasional Masjid Raya Al-Falah. Ini yang digaji. Maka beda takmir, beda pegawai masjid atau abdi dalam Masjid Raya Al-Falah. Nah, saya pikir mungkin masjid-masjid yang sudah kuat tadi ya, kayak tadi infaknya 11 sampai 13 juta ini sudah saatnya mengangkat full timer. Nah, mungkin seleksi imamnya itu tidak hanya imam masjid, tapi imam masyarakat. Jadi kayak kemarin ada yang sakit gitu jamaahnya, langsung kita berbondong-bondong mendatangin, mendoakan. Bahkan kita keliling namanya hari Selasa, hari Kamis itu kita turun ke bawah, imam itu namanya SPD, spesialis pembaca doa. Apa yang dilakukan? Tadi rumahnya mana Pak yang wakaf 500 juta tadi? Nah, Bapak sebagai apa di sini? Di ketua takmir atau bendahara atau apa? Yeah. Oke. Besok ngajak imamnya, ngajak tukang doa, ini ya, datang kunjungi makanan yang enak di sini apa? Papeda, ya, iya bener ya. Nah, bawain papeda, buah, 1 keranjang, kunjungi ke rumahnya. Assalamualaikum Bapak, terima kasih Bapak sudah wakaf uang 500 juta untuk karpet masjid kami. Mudah-mudahan Bapak karpet ini menjadi wakaf dan amal jariahnya, dan sebagai bentuk terima kasih kami membawa oleh-oleh papeda, dan ini ada buah-buahan Pak, dan kami doakan mudah-mudahan bisnisnya Bapak senantiasa berkah, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, hidupnya Bapak selalu dalam ridha Allah. Doakan terima kasih. Ini namanya tahaddu tahabu. Berikan hadiah, maka akan timbul kasih sayang. Segera dipraktekkan, disyuting, dan nanti di-share ke semua orang. Insya Allah dia tersentuh hatinya. Ketika tersentuh hatinya, ya Allah, aku nyumbang ini diperhatikan sama takmir. Bentuk apresiasi bukan masalah hadiahnya nggak seberapa dibandingkan uang 500 juta. Tapi bentuk perhatian kita. Maka Al-Falah menganut keyakinan sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Gitu Pak.